bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Publik Kota Kendari kembali dihebohkan dengan beredarnya dua video viral di media sosial yang mempertontonkan adanya tindakan perpeloncoan terhadap mahasiswa dan mahasiswi dari sebuah kampus besar di Sulawesi Tenggara, di mana dalam video yang berdurasi 1 menit 48 detik dan 11 detik tersebut memperlihatkan adanya mahasiswa dan mahasiswi yang dibaringkan di atas pasir, terus ada tindakan dari sekelompok mahasiswa yang memukul mereka menggunakan sendal. Selasa 2 Maret 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Berdasarkan informasi yang dihimpun sultraline.id di kampus Universitas Halu Oleo, terungkap bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Merespon persoalan ini, pihak Universitas Halu Oleo, dalam hal ini Wakil Rektor 3 Universitas Halu Oleo, Nur Arafah bersama Wakil Dekan 3 FKIP UHO dan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum UHO, Lade Sirjon, langsung mengadakan konferensi pers di Aula Rektorat UHO. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UHO, Dr. Nur Arafah SPMSI menjelaskan bahwa beredarnya video viral dan berita terkait kejadian perpeloncoan tersebut sudah melakukan langkah antisipasi dan klarifikasi dengan mengundang seluruh ketua jurusan dan para wakil dekan 3 setiap fakultas sebagai representasi guna mengklarifikasi kejadian dari video dan berita yang beredar. Sebab kejadian ini sangat merugikan nama baik dan citra Universitas Halu Oleo secara institusi. Pemberitaan atau video yang viral dalam waktu beberapa hari ini, hari terakhir ini ya, kalau nggak salah itu tadi malam juga, mungkin juga tadi pagi, maka kami atas arahan pimpinan Universitas Halu Oleo telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan klarifikasi terhadap fakta dan informasi yang terjadi sehubungan dengan maksud kita bertemu pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tadi pagi saya atas nama pimpinan universitas mengundang seluruh ketua jurusan dan para wakil dekan 3 sebagai representasi dari fakultas untuk membicarakan dan mengklarifikasi kejadian dari video maupun berita yang beredar. Kenapa kami harus melakukan demikian? Karena kejadian tersebut itu sangat merugikan nama baik Universitas Halu Oleo secara institusi maupun citra ya kegiatan kemahasiswaan di Universitas Halu Oleo. Oleh karena itu maka kami berterima kasih kepada kawan-kawan dari media untuk menghadiri undangan ini ya, pertemuan ini, sehingga ini kita bisa dudukan persoalan sesuai dengan kebijakan institusi Universitas Halu Oleo. Kami sudah rapat tadi dari jam 11.30 menjelang jam 12 tadi sudah selesai, dan juga sudah ada keterangan dan sudah ada surat keterangan, sudah ada klarifikasi juga dari pihak jurusan yang bersangkutan yang berkaitan dengan video tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Universitas Halu Oleo secara institusi tidak pernah mengeluarkan izin atau kebijakan terkait kegiatan tersebut, dan Universitas Halu Oleo memiliki acuan yang jelas, yakni Surat Edaran Rektor Universitas Halu Oleo tentang panduan aktivitas kegiatan di masa COVID-19 untuk semester genap 2020. Sehingga apa yang terjadi dalam video di luar sepengetahuan Universitas Halu Oleo. Dan kalaupun ada kegiatan yang diizinkan harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah diatur dalam surat edaran rektor, seperti tidak boleh ada kerumunan, wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan harus ada pendampingan selama kegiatan berlangsung. Universitas Halu Oleo secara institusi tidak pernah mengeluarkan izin
atau kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Acuan kami jelas, yaitu di edaran Rektor Universitas Saloleo tentang panduan aktivitas kegiatan di masa COVID-19 ya, untuk semester genap 2020. Ya, jadi sebenarnya ini ada dua panduan ya, ada dua panduan apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan berkaitan dengan itu. Sehingga apa yang terjadi di video atau di berita tersebut di luar sepengetahuan institusi Universitas Saloleo, dan kami tidak pernah memberi izin. Dan selama ini adapun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerumunan, apakah kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan, itu kami tidak izinkan adanya kegiatan bersifat kerumunan dan harus senantiasa mengikuti protokol kesehatan sebagaimana acuan kami dalam panduan yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Saloleo tentang panduan kegiatan akademik selama COVID-19 ini. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang diizinkan ya, maka juga harus memenuhi kriteria-kriteria. Yang pertama itu adalah harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah harus ada pendampingan selama kegiatan itu berlangsung. Jadi setelah ada izin, maka mengikuti protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga harus ada pendampingan selama kegiatan itu berlangsung. Artinya bahwa jika ada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan sivitas akademika di luar prosedur yang digariskan dalam surat edaran rektor, maka itu di luar pengetahuan institusi, di luar pengetahuan institusi. Tentu juga kami kaget juga, karena kami juga baru mengetahui setelah video itu viral gitu. Ya, karena kami tidak akan pernah mengizinkan, apalagi membiarkan itu terjadi kegiatan-kegiatan itu. Senada dengan itu, Wakil Dekan 3 FKIP UHO, Dr. Mustamin Anggo menambahkan bahwa di fakultasnya semua kegiatan akademik akan mendapatkan pelayanan prioritas termasuk pembiayaan, baik itu seminar, diskusi atau lomba. Sedangkan kegiatan non-akademik untuk HMJ diserahkan dan dikelola oleh jurusan masing-masing. Dengan catatan, semua kegiatan non-akademik harus mendapatkan pendampingan oleh ketua jurusan atau yang ditugaskan oleh ketua jurusan. Di fakultas kami, kebijakan kegiatan kemahasiswaan itu kami sudah tempuh sejak 2017 lalu, bahwa untuk kegiatan akademik itu akan mendapat pelayanan prioritas dari fakultas, termasuk penyediaan pembiayaan. Ya. Makanya HMJ pun kalau melaksanakan kegiatan akademik, seminar atau diskusi atau semacamnya, lomba dan sebagainya, itu akan mendapatkan fasilitas pembiayaan fakultas. Sedangkan kegiatan non-akademik untuk HMJ itu akan kita serahkan kewenangannya pada jurusan masing-masing. Jadi kita tidak akan mengelola kegiatan non-akademik HMJ di tingkat fakultas. Itu dikelola oleh jurusan masing-masing. Dengan catatan yang selalu kami sampaikan adalah setiap kegiatan non-akademik bagi HMJ harus didampingi oleh jurusan. Ya, jurusan tentu bisa, ketua jurusannya bisa siapa saja yang ditugaskan oleh ketua jurusan untuk melakukan pendampingan. Dalam kasus ini ada salah satu kegiatan non-akademik di kami, dan kami meskipun sudah tahu sebenarnya, karena non-akademik tidak datang ke saya untuk minta izin. Ya, dan memang mereka tidak akan mendapat fasilitas apa-apa dari tingkat fakultas. Olehnya itu, kewenangan semua ini akan ada pada jurusan. Tadi malam sampai tadi pagi saya sudah koordinasi dengan ketua jurusan. Informasinya adalah kegiatan ini murni inisiatif yang dikelola oleh mahasiswa sendiri. Sampai pada pembiayaannya mahasiswa cari sendiri dan sebagainya. Sehingga secara formal ya Kajor juga tidak memberi izin. Ya.
Kalau ada informasi dari yang berbeda tentu mungkin klarifikasi kepada beliau, karena saya tidak mengerti juga bagaimana yang terjadi di lapangan. Tapi sebenarnya kewajiban Kajur untuk mendampingi setiap kegiatan mahasiswa yang mereka ketahui tentu, yang mereka izinkan tentu. Kalau tidak diizinkan, ya tentu agak susah mau dikontrol, karena tidak mungkin mau dipelototi semua kegiatan mahasiswa satu persatu. Diskusi di kampus misalnya, kan tidak bisa dipelototi satu tiap menit, tiap jam gitu ya. Sehingga saya kira ada banyak hal yang kadang-kadang di luar jangkauan yang mungkin saja Kajur juga tidak bisa jangkau. Pada konteks ini saya kira tidak bisa seperti itu. Ya, saya kira demikian. Terkait kegiatan yang viral ini, berdasarkan informasi dari Ketua Jurusan bahwa kegiatan ini murni inisiatif dari HMJ. Terkait dari sisi pembiayaan juga secara mandiri dan secara formal tidak ada izin dari Ketua Jurusan. Terkait soal adakah kemungkinan pemberian sanksi terhadap oknum mahasiswa dan lembaga mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan tanpa izin tersebut, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Lade Sirjon SHLLM menegaskan bahwa dalam peraturan akademik Universitas Salo Oleo ada opsi-opsi pilihan sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak-pihak mahasiswa yang melanggar kegiatan akademik, mulai dari sanksi teguran tertulis, skorsing, dan sanksi drop out. Tapi prosedur pelaksanaan sanksi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari jurusan, fakultas sampai tingkat universitas. Ia juga menambahkan terkait apabila aduan ke kepolisian terkait kejadian kekerasan ini, pihak Universitas Salo Oleo tidak akan memberikan perlindungan dan yang harus bertanggung jawab adalah oknum-oknum yang melakukan kekerasan. Soal kawin senior atau lembaga kemahasiswaan yang melakukan kegiatan tanpa izin dalam konteks ini adalah disebut sebagai ilegal. Di dalam peraturan akademik Universitas Salo Oleo itu saya kira jelas ada opsi-opsi pilihan sanksi yang bisa diterapkan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan akademik. Di sana ada opsi teguran tertulis, ada opsi skorsing, ada opsi drop out. Tapi saya kira prosedur apakah sanksi mana yang dipilih itu dilakukan secara berjenjang di jurusan, kemudian di pimpinan fakultas, kemudian di pimpinan universitas. Itu kemudian sudah ada alurnya, sudah ada jalurnya. Pelanggaran itu seberat apa, sanksinya seperti apa. Yang pasti bahwa berdasarkan regulasi yang kami miliki, baik sifatnya edaran maupun peraturan akademik, kegiatan sebagaimana yang viral dalam video itu adalah masuk kategori kegiatan yang dilarang. Artinya sepanjang itu dilarang berarti universitas tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Yang kedua, kami mendapat informasi bahwa ada pihak-pihak dari keluarga mahasiswa, dari eksternal, melaporkan itu kepada pihak kepolisian, ya, maka sifatnya itu adalah delik aduan. Silahkan, kalau memang itu ada aduan di pihak kepolisian, maka yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang melakukan kekerasan itu. Jadi kami WHO tidak akan memberikan perlindungan terhadap senior yang sudah melakukan kekerasan, apalagi sampai menyebabkan luka terhadap mahasiswa. Saya kira demikian. Di tempat terpisah saat ditemui di ruangannya, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP UHO, Dr. Edi Karno, SPD MPD, menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini, ia sudah memberikan arahan agar pihak panitia kegiatan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan secara legalitas formal menurut informasi dari panitia, bahwa kegiatan tersebut sudah memberikan surat pemberitahuan kegiatan ke Polsek Abeli dan mendapatkan pengamanan dari pihak keamanan dan Satpol PP. Terkait sanksi atas adanya pelanggaran dalam kegiatan ini, ia menyatakan akan dikoordinasikan ke tingkat fakultas dan melihat dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. HMJ peserta yang paling dijaga adalah protokol kesehatan. Yang kedua, legalitas formal mereka berada di luar, izin dari pihak keamanan. Nah, penyampaian kepada saya bahwa mereka mendapatkan ada surat pemberitahuan kepada Polsek Abeli dan Polsek Abeli justru mau mengamankan kegiatan itu, dan itu ada Satpol PP menurut mereka dan ada juga pihak dari keamanan. Sehingga saya kemudian menyampaikan, satu yang saya minta bahwa materi terkait dengan kegiatan ini
adalah materi yang membuat adik-adikmu ini cepat selesai dalam proses bermahasiswa. Dan saya tidak izinkan untuk adanya pemateri-pemateri dari luar yang mengganggu keamanan dan ketertiban mereka dalam proses di sini. Itu arahan saya. Iya. Soal protokol kesehatan nih Pak. Oh iya, itu penting saya sampaikan. Menjaga protokol kesehatan. Iya, terkait sanksi sendiri Pak bagaimana Pak? Saya kira kalau soal sanksi ini kita akan koordinasikan dengan pihak fakultas. Karena pada akhirnya tingkatan kesalahan itu harus dilihat dulu. Setelah itu kemudian mungkin ada teguran, prosesnya tidak sampai kemana itu nanti kita akan putuskan secara bersama-sama. Ya, jurusan hanya akan memberi input kepada fakultas seperti apa proses kegiatan ini dan tingkat kesalahan apa yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa kami di jurusan. Ya Pak, sejauh ini Pak sudah ada pemanggilan bagi para beberapa mahasiswa atau belum? Pengurus HMJ sudah saya panggil, juga panitianya sudah saya komunikasi, termasuk para peserta. Dan apa yang kami konfirmasi kepada peserta bahwa semua peserta yang hadir tidak ada satupun yang berkeberatan. Sementara itu, Ketua HMJ Pendidikan Ekonomi FKIP UHO, Ilon Saputra, memohon maaf atas kejadian dalam video viral tersebut ke masyarakat Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya sampaikan kepada pihak publik, media sosial, dengan ini saya sampaikan permohonan maaf kepada pihak publik media sosial terkait video viral yang tersebar di media sosial terkait kegiatan yang dilakukan oleh HMJ Pendidikan Ekonomi, kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Yang perlu diketahui bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang semata-mata bukan untuk mencederai adik-adik, tetapi kegiatan itu adalah tujuannya untuk membentuk karakter dan mental adik-adik. Untuk itu, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak publik yang sudah menonton terkait video viral yang telah terjadi kemarin siang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kompleks Blok M di Kendari, jurnalis Sultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.